ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Fastpen di rumah? Pertama saya ucapkan selamat datang di live Instagram Fastpen Situbondo 2020. Bersama saya Arul Ahlaki, mahasiswa Business Administration University of Brawijaya dan Duta Pendidikan Indonesia Jawa Timur 2020. Untuk yang pertama, saya undang teman-teman dari Kemas, keluarga mahasiswa Situbondo di Surabaya. Oke, untuk live kali ini mungkin akan ada beberapa informasi yang saya kasih tahu dulu buat teman-teman yang ada di rumah. Live-nya akan saya bagi menjadi 2 sesi. Yang pertama adalah pemaparan review atau materi dari teman-teman Orda. Dan yang kedua ada sesi question and answer dari teman-teman Fastpen di rumah. Bisa untuk komen di live Instagramnya kita di Fastpen Situbondo. Nah, sebelum itu sudah hadir bersama saya teman-teman dari Orda Kemas, keluarga mahasiswa Situbondo di Surabaya. Boleh dong Kak diperkenalkan dulu ke teman-teman Sobat Fastpen yang ada di rumah. Halo semuanya, perkenalkan saya Agung Bintoro, saya mahasiswa Teknik Transportasi Laut ITS Angkatan 2017 dan teman saya. Ya, perkenalkan nama saya Kevin Satria Bagaskara, saya Angkatan 2019, saya kuliah di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, jurusan Elektroindustri Kedinasan PLN. Oke, halo Kak, apa kabar? Baik. Iya, lagi harus daring semuanya harus online, berarti harus pulang nih ke Situbondo dan alhamdulillahnya kita sedang ada di acaranya Fastpen, acaranya Fastpen sendiri. Yang pertama itu ada roadshow. Nah, roadshow yang diadakan untuk hari ini adalah live Instagram. Jadi buat teman-teman nanti yang mau tanya bisa langsung komen di bawah ini. Terus apa ya Kak? Untuk live yang sekarang kita akan membahas topik PTN atau kedinasan. Oke. Gitu. Jadi bisa dimulai dari sekarang mungkin. Sedikit review dan perkenalan. Kami dari Kemas, keluarga mahasiswa Situbondo di Surabaya, di mana Kemas ini menaungi mahasiswa asal Situbondo yang berkuliah di Surabaya, di mana terdiri dari berbagai kampus yaitu ITS, UNER, PENS, PPNS, dan berbagai politeknik. UNESA juga ada, Universitas Ciputra. Jadi gak cuma di PTN tapi di swasta juga. Kita semuanya menyeluruh berarti ya menyeluruh di Surabaya. Sedikit review terkait materi yang kemarin terkait pengenalan bagaimana kita bisa masuk ke perguruan tinggi baik di kedinasan maupun di PTN yang universitas maupun institut. Kalau di PTN sendiri di universitas biasanya kita mau masuk ke universitas maupun institut ada 3 jalur, di mana biasanya ada SNMPTN, ada SBMPTN dan biasanya ujian mandiri. Tiga jalur itu ya? Iya, jalur. Biasanya kalau mandiri itu mereka setiap universitas punya jalurnya masing-masing. Punya kebijakannya sendiri. Mungkin sedikit gambaran terkait SNMPTN sama SBMPTN. SNMPTN ini biasanya seleksinya setiap tahun biasanya berubah. Jadi tahunku dulu itu ada kebijakan sekitar 75% kuota. Kuota siswa SMA yang bisa ikut. Jadi nanti bakal diseleksi di sekolah, nanti baru store nilai di panitia SNMPTN dan baru diseleksi di nasional itu. Kalau di SBMPTN itu yang pada zamanku dulu itu namanya tesnya itu udah satu SBMPTN dan itu udah langsung tes tulis. Jadi kita udah tes tulis, kita tinggal nunggu hasilnya dan pengumuman gitu seperti apa. Nah kalau tahun sekarang SBMPTN ini udah sistemnya beda dari 2019 kalau nggak salah. Itu udah pakai sistem UTBK. Jadi kita tes dulu UTBK, kita dapat nilai, baru kita apply buat daftar SBMPTN. Mungkin setiap tahun ada perubahan mungkin ya dari pemerintah untuk tes SBMPTN seperti apa.
Kalau di Mandiri itu kalau di UI biasanya ada namanya SIMAK UI. Kalau di UGM itu ada UTUL. Kalau di universitas kayak Erlangga, ITS itu tergantung. Kalau UNER biasanya pakai tes, kalau ITS biasanya pakai nilai SBMPTN. Oke. Mungkin kalau yang kedinasan ini bisa jelasin. Ya, jadi dalam Tes. pengalaman saya dulu kan saya di PENS PLN. Jadi itu kedinasan di mana PLN itu bekerja sama dengan universitas. Nah, di Jawa Timur ini kalau yang PLN sendiri itu ada dua. Itu di PENS, yaitu di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya yang saya ini, dan yang kedua yang di Malang itu ada Polinema namanya. Politeknik Negeri Malang. Nah, itu jadi jalurnya itu berbeda dari SBM, SNM maupun Mandiri. Jadi khusus jalur tersebut. Jadi saya dulu daftarnya yang kerja sama PLN itu ada beberapa rangkaian tesnya. Yang pertama itu seperti tes akademik ya. Setelah itu lanjut itu sistem gugur ya. Jadi kalau sudah nilainya sudah kalah rankingnya, jadi langsung gugur. Selanjutnya setelah tes akademik itu ada tes psikologi. Setelah itu ada 5 kalau misalnya. Jadi setelah psikologi ada tes kesehatan 1. Kesehatan 1 itu dimana kita itu dites kesehatan luarnya. Lalu tes kesehatan 2 ada tes kesehatan dalam. Itu di lab, tes lab ya. Yang terakhir setelah tes lab itu wawancara. Nah, setelah wawancara itu sudah menjadi mahasiswanya yang kelas kerjasama. Oke. Kalau misalnya dilihat dari pengalamannya Mas Agung sendiri misalnya, dulu pas jadi teman-teman pas masih SMA nih Mas, itu apa saja yang harus dipersiapkan gitu? Oke. Buat SBMPTN atau SNMPTN dan Mandiri. Oke. Boleh diceritain? Oke, kalau aku dulu aku emang aku lulus di jalur SNMPTN. Emang sebenarnya gak ada niatan, bukan gak ada niatan tapi gak berharap maksimum di SNMPTN. Emang aku dulu belajarnya fokus di SBMPTN dari kelas 11. Jadi itu udah mulai belajar soal-soal SBMPTN, di mana biasanya setiap hari itu aku pakai belajar 4 soal. Jadi dari tiap mapel itu beda-beda. Jadi 4 soal diambil setiap harinya itu beda-beda. Dulu sih cuma fokusnya di belajar sih, soalnya aku emang nggak niat di kedinasan ya. Jadi kayak aku mau nambahin lagi yang buat teman-teman yang kiranya kita nggak diterima di perguruan tinggi di jalur SBMPTN, itu jangan kecewa. Biasanya di universitas di Politeknik itu ada jalurnya sendiri, jadi itu berbeda dari SBMPTN. Mereka punya jalur tes sendiri biasanya. Dan biasanya itu untuk jadwalnya itu berbeda dan agak longgar gitu ya Mas ya. Ada selisih waktu. Ada waktu buat mempersiapkan lagi gitu ya. Benar. Nah, buat Masnya sendiri nih, kalau dilihat dari flashback nih misalnya, apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk masuk ke kedinasan yang kayak tadi itu? Iya. Yang pertama, yang paling penting menurut saya itu yang paling lama dipersiapkan itu sebenarnya kesehatan. Soalnya saya dulu punya pengasuh itu dari pengasuh saya itu ada banyak pengasuhnya, dari guru BK terutama ya. Itu mengutamakan, kalau kedinasan itu mengutamakan kesehatan, lalu akademiknya itu masih ya dipakai, cuman diprioritaskan kesehatannya, karena nanti kan diperlukan setelah lulus itu hampir dipastikan jalan itu sudah seperti itu. Jadi harus di kesehatan dan psikologinya. Oke. Yeah. Kalau misalnya nih Mas, berbicara tentang berandai-andai misalnya, pas saat tes di kedinasan itu gugur misalnya, ada planning buat ke PTN nggak waktu itu? Oh ya, saya jawab dulu ya. Jadi saya pertama dulu itu sebenarnya bukan di PLN ini, sebenarnya pilihan ketiga. Saya punya planning 3 pilihan. Jadi pertama dulu saya daftar yang prioritas itu AL. Yang kedua STAN itu kedinasan, terus yang PLN Polinema dulu ya. Jadi waktu itu kebetulan sekolah saya SMA Negeri Taruna Nala, SMA Taruna. Jadi saya dibina, udah kesehatannya udah insya Allah udah mantap. Namun waktu
pertengahan tesnya saya waktu tes lab kena flu. Nah, itu langsung gugur, sistem gugur juga. Berarti memang kekebalan tubuh terus Iya. kesehatan Iya. itu harus diperhatikan ya Diperhatikan kalau dari- misalnya di kedinasan gitu ya. Dari awal sampai pada tes itu, sampai pada saat tes itu. Jadi dari misalnya awalnya sudah mempersiapkan, ternyata kayak saya tadi kena flu pas tesnya, itu bisa mempengaruhi juga. Oke. Buat Mas Agum nih misalnya Mas, buat di tahunnya Mas Agum ada beberapa jalur sih Mas buat masuk ke kampus. Oke, kalau aku dulu itu ada 3 jalur. Kalau yang universitas atau institut itu SNMPTN, SBM sama Mandiri. Kalau yang politeknik itu ada jalur 3 juga kalau nggak salah. Ada undangannya juga. Jadi politeknik itu punya undangan, namanya kayak SNMPTN juga. Terus punya jalur tesnya sendiri, ada jalur mandirinya sendiri. Dan juga ini ada satu fakta, biasanya kalau universitas negeri yang Islam kayak UINSA itu punya jalur SNMPTN-nya sendiri selain SNMPTN yang dari pusat. Jadi itu khusus buat adik-adik yang tinggal di atau yang bersekolah di pesantren atau sekolah di SMA kayak MAN, itu mereka punya prioritas di SNMPTN yang jalur diadain sama universitasnya sendiri gitu. Kalau yang WINSA. Oh, berarti kayak tiap institut atau setiap perguruan tinggi pasti punya adalah satu yang apa ya dijadikan jagoan gitu ya. Kayak misalnya di tadi yang UINSA itu yang mengkhususkan buat teman-teman yang ada di pondok pesantren. Ya. Gitu-gitu ya Mas ya. Iya. Dan kalau misalnya bisa dijabarin sulit nggak sih Mas buat lolos ke SNMPTN gitu? Bisa dibilang kalau SNMPTN itu kita nggak bisa tahu kriteria kita bisa lolos atau enggaknya, karena di SNMPTN sendiri itu kita nggak tahu kriteria nilai dari yang kita daftar itu gimana. Misal aku mau masuk di ITS nih jurusan A, kita nggak tahu berapa nilai terkecilnya. Soalnya banyak yang ngomong juga SNMPTN itu adalah bejo-bejuan, Untung-untungan gitu ya. gitu. Jadi nggak ada dasarnya buat teman-teman bisa mengatakan bahwa kalau mau lulus SNMPTN ini gitu. Ya. Mungkin ada beberapa poin-poin yang bisa diperhatikan, mungkin seperti nilai rapot dari nilai semester 1 sampai semester 5 itu ya Mas. Iya, nilai rapot itu pasti, karena nilai rapot ini yang dipakai di SNMPTN. Jadi usahakanlah nilai rapotnya stabil. Sama gini, kalian harus bisa meningkatkan nilai yang emang benar-benar berhubungan sama jurusan yang kalian pilih itu. Karena kalau misal kita milih kimia, berarti kita harus punya prioritas nilai yang tinggi di kimia ataupun di matkul yang merembet ke kimia gitu. Oke. Nah, nyambung lagi sama yang SNMPTN. Kan ada nih Mas kayak mungkin beberapa kasus kalau misalnya daftar SNMPTN nilainya sudah bagus, tapi dia malah kalah sama yang nggak nyantumin sertifikat atau portofolio gitu. Itu gimana Mas? Bisa aja sih. Soalnya banyak teman-temanku yang mereka paralel. Bahkan ada temanku yang dia paralel, dia malah punya sertifikat yang juara 1, tapi dia kalah ke temanku yang lain. Itu gimana sih Mas? Nah itu masih jadi tanda tanya besar dari pihak panitia SNMPTN sendiri. Soalnya mungkin mereka punya penilaian aspek tersendiri bagaimana mereka bisa menerima orang itu gitu, siswa itu. Dan kita masih belum tahu ya itu bagaimana sistem kerja SNMPTN seperti apa gitu. Nah mungkin ini kita baca-baca dulu dari teman-teman kalau ada yang nanya. Kita mulai dari pertanyaan pertama Mas. Ini nih, persiapan apa sih yang harus dipersiapkan sejak dini gitu? Untuk teman-teman yang mungkin sedang nonton masih kelas 10 atau kelas 11 SMA, persiapan apa sih yang harus dilakukan gitu untuk dapat masuk SNM atau ke kedinasan gitu?
kalau dari aku sih, misal buat adik-adik yang kelas 10 nih, mereka sebenarnya harus punya tujuan awal. Mereka itu mau kuliah atau mau ke dinasan, dan mereka mau masuk ke universitas mana, dan jurusan apa. Karena dari itu mereka bisa mempertimbangkan apa aja yang perlu dipersiapin. Semisal dia emang dari awal fokus ke STAN, dan dia dan dia dan ngelatih fisik terus, tapi dia ketika gagal dia nggak mempersiapkan buat SBM-nya dan lain-lain. Jadi harus perlu dipersiapkan itu, kalian mau fokus kemana dulu, terus selain fokus kalian juga harus nyiapin plan-nya gitu. Yang utama sih belajar terus sih. Berarti harus udah set goals-nya dulu, Iya. terus harus bisa ngeplan sendiri ya Mas ya, Nge-plan itu ya. sendiri. Nah, buat Masnya mungkin Ya, jadi saya mau menambahkan yang perlu dipersiapkan itu, jadi kan benar katanya Mas Agung tadi, kita harus punya tujuan akhirnya. Jadi kalau misal tujuan akhirnya kita pengen kedinasan atau PTN yang seperti itu, kita bisa tahu kan. Jadi kalau PTN kita itu harus belajarnya itu harus berkala, harus gimana caranya kita punya variasi soal, punya variasi ya ilmu-ilmunya itu. Terus kalau misalnya ke kedinasan, nah kalau kedinasan tadi saya udah bilang kalau kedinasan tuh menurut saya lebih prioritas ke kesehatan. Soalnya kesehatan itu persiapan itu agak lama soalnya. Saya dulu pernah dikasih tahu soal maksimal paling cepat persiapan untuk kesehatan itu 6 bulan. Nah, berbicara tentang tes kesehatannya nih Mas, kriteria kesehatan yang baik agar lolos di kedinasan itu seperti apa? Oh ya. Jadi misalnya kedinasannya itu kayak saya PLN ya. Itu kalau dari pengalaman saya dulu tesnya itu kesehatan luar sama dalam. Jadi misalnya seperti mata, tinggi badan, berat badan, sama mungkin ada penyakit-penyakitnya itu. Nah, kalau dari itu berarti kan kita harus perlu latihan. Mungkin kalau pengen nambah tinggi badan kita perlu olahraga. Terus kalau kita biar gak sakit kita kan harus makan yang sehat-sehat gitu, yang seperti bernutrisi. Oke. Nah, kalau misalnya kita baca peluang nih Mas, SNMPTN, SBMPTN, Mandiri, sama kedinasan mungkin, gimana sih cara buat teman-teman yang ada di rumah nih bisa membaca peluang yang bisa didapat di tahun 2020 ini? Oke. Kalau baca peluang di SNMPTN kebetulan udah lewat ya yang tahun 2020 udah ini. udah diumumin ya. Udah diumumin malah, dan mungkin yang sekarang berlanjut ini di UTBK. TBK itu SBMPTN. SBMPTN. Nah, di UTBK ini mereka gak tahu nih sistemnya sekarang, UTBK ini udah langsung keluar nilai atau Kayaknya di-keep dulu deh. Di-keep dulu ya? Di-keep dulu. Kalau soalnya yang tahun kemarin kan beda. Tahun kemarin kan UTBK langsung keluar nilai, kita bisa memprediksi nilai kita cukup nggak sih buat masuk ke univ ini. Mungkin kalau sistem yang sekarang ini sama kayak SBMPTN yang tahun 2017 dan ke atas. Jadi kayak tes kita nggak tahu nilainya, cuma langsung kita pilih jurusannya ya. Jadi mungkin yang perlu dipersiapin adalah belajar maksimal sih. Dan soalnya kita udah sebelum UTBK kayaknya kita udah milih jurusannya dulu. Jadi yang perlu dipersiapin sekarang belajar yang maksimum gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang Kak, aku mau masuk ini. Nah, itu lebih mudah dapat pekerjaan itu di kedinasan atau di perguruan tinggi, Mas? Oke. Kalau masalah pekerjaan sebenarnya kembali kepada dirinya masing-masing sih. Mereka milih suka yang langsung menjurus ke pekerjaan itu, atau mereka pengen punya variasi kerja di mana gitu. Kalau misal nih kedinasan kayak PLN, dia udah emang fokus di PLN, lulus bakal ke PLN. Kalau di universitas mereka itu bebas, misal mereka masuk ke teknik mesin nih, atau jurusanku teknik transportasi laut. Jadi aku bebas mau masuk mau kerjanya nanti di ranah mana, di kepelabuhanan, mau di perusahaan pelayaran, mau di perusahaan logistik, atau mau buat usaha sendiri, biasanya gitu. Kalau yang kedinasan udah terikat ya, jadi udah terikat bakal
kerja di udah situ. ketahuan gitu ya, udah punya ketahuan. pandangan gitu. Oke. Udah punya Berarti kepastian. itu udah cukup banget sih menjawab gitu ya. Bagaimana bedanya perguruan tinggi sama kedinasan. Jadi udah nggak kerasa banget ini sesi Q&A-nya udah selesai dan semoga adanya sharing ini bisa membawa informasi yang cukup buat teman-teman di rumah dan buat teman-teman yang ketinggalan live tadi bisa ditonton ulang di Instagram televisinya Vespen Situbondo. Nah, aku juga makasih Mas. Oke. Ya, Terima kasih sudah Sama-sama, hadir di semuanya. Vespen. Akhir kata, saya Arul Alaki dan seluruh panitia bertugas. Mohon maaf apabila dalam penayangan ini terdapat kata-kata yang salah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di rangkaian Vespen berikutnya.